Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya seperti biasa Ruslan Idris, yang dimanapun tetap Ruslan Idris. Kali ini saya akan membagi-bagikan cerita atau trik itu di dalam menghadapi beratnya kewajiban yang harus kita jalankan dalam keseharian kita sebagai seorang hamba. Trik yang saya bagikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, jadi bukan hanya mendengarkan dari orang lain. Jadi disimak sampai habis biar nggak ketinggalan. Jadi di dalam hidup kita banyak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang diwajibkan yaitu adalah sholat. Walau kita lihat orang mudah dalam mengerjakan yang namanya sholat, tapi di dalam prakteknya sangatlah sulit. Karena di dalam sholat ada yang namanya waktu yang ditentukan, dan itu butuh yang namanya kedisiplinan, dan itu sangat sulit kita lakukan. Karena apa? Tidak ada yang namanya denda secara fisik, atau istilahnya kita dipecat atau kena sanksi secara fisik. Kalau istilahnya kita bekerja sama orang, tentunya pasti juga ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Misalnya waktu masuk dan waktu keluar, pastinya kita ditentukan untuk disiplin dalam kita bekerja sama orang lain. Dan apabila kita melanggarnya, pasti akan kena sanksi, kita akan dipecat dari pekerjaan kita. Tetapi yang namanya kita sholat pasti beda, cara strukturnya pasti beda. Karena di dalam sholat dan amalan-amalan yang lain, kita mengerjakan di dalam dunia akan dibalas nanti di akhirat nanti. Seandainya Allah memberikan hal yang sama seperti kita bekerja di dalam dunia ini, pasti kita akan memikir lebih banyak lagi untuk tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita tidak mengerjakan satu sholat saja, kita akan kena hukuman daripada Allah, kita akan kena petir, atau kita akan sakit atau apa. Pasti akan memikirkan lebih banyak lagi untuk tidak melakukannya, dan pasti kita akan mengerjakannya karena kita takut akan kena sanksi. Tapi yang namanya itu, karena semua itu terjadi karena kenapa? Karena daripada kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jangan kau hukum hambaku atau umatku di dalam dunia, tapi hukumlah mereka di akhirat nanti. Jadi bagaimana caranya agar ibadah atau sholat kita menjadi ringan? Ini yang penting harus kita praktekkan di dalam keseharian kita. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mempunyai keinginan yang kuat. Tanpa keinginan yang kuat, semuanya akan jadi sia-sia. Yang kedua, kita harus belajar disiplin, atau yang ketiga, kita harus selalu berdoa memohon kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kunci kesuksesan sesuatu adalah daripada ridhonya atau daripada pemberiannya. Yang keempat harus kita lakukan yaitu untuk penyemangat. Istilahnya penyemangat, kita harus yang sering mendengarkan tausiah-tausiah tentang masalah faedah-faedah daripada puasa, atau faedah masalah sholat, faedah-faedahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa harus begitu? Karena itu adalah satu penyemangat atau satu inspirasi yang membuat kita selalu yakin untuk melakukannya untuk kedepannya. Walau dalam prakteknya kita akan banyak kendala-kendala yang akan kita hadapi. Intinya kita harus ingat, sekarang ini kita masih berada di posisi yaitu menjadi nasihat bagi saya pribadi. Terima kasih atas dukungannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, memudahkan segala hajat-hajat kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.